Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Meli akan menjelaskan materi mengenai belajar bersama. Hadis tentang belajar bersama, yakni an Abi Hurairah wa Abi Sa'idin al-Khudri annahuma syahidan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurunallaha azza wa jalla illa hafathum alaihi wasallam annahu qala la yaq'udu qaumun al-malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihim as-sakinatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Akhrajahu Muslim. Wa fi riwayatin wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa dzakaru wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Terjemahannya dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri bahwa mereka menyaksikan Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak duduk suatu kaum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka dikepung oleh malaikat, mereka diliputi rahmat dan turunlah ketenangan atas mereka dan disebut-sebut Allah di depan malaikat yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Dalam satu riwayat bagi Muslim juga dari Abu Hurairah berkata, tidak berkumpul suatu kaum di suatu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mempelajari antara mereka, melainkan turun atas mereka ketenangan, diliputi rahmat, dikepung para malaikat dan disebut-sebut Allah di hadapan makhluk atau malaikat di sisinya. Hadis di atas memberikan motivasi kepada umat Islam agar berzikir kepada Allah dan belajar secara berkelompok sehingga mendapatkan berbagai keuntungan, diantaranya yaitu akan mendapat rahmat, ketenangan dan ketentraman serta sifat-sifat kebanggaan. Dalam beberapa buku pendidikan kerja kelompok atau belajar kelompok itu merupakan salah satu metode pendidikan atau metode pembelajaran. Betapa pentingnya makna belajar kelompok dan pembentukan kepribadian. Kelompok belajar adalah kumpulan beberapa individu secara pedagogis yang di dalamnya terdapat adanya hubungan timbal balik atau kerjasama antara individu serta saling mempercayai. Dengan kegiatan belajar bersama ini akan meningkatkan kualitas seperti kerjasama, toleransi, kritis, disiplin, bergairah, menyenangkan, dan pendistribusian keilmuan. Jadi di situ adanya belajar kelompok itu kita dapat bekerja sama. Dua hadis di atas itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah pada hadis pertama dan Abu Hurairah pada hadis kedua. Rasulullah SAW itu bersabda, la yaqudu qaum, tidaklah duduk suatu kaum, atau pada riwayat lain, wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpul suatu kaum di suatu rumah dari rumah-rumah Allah. Kata kaum di situ merupakan bentuk kata plural atau isim jenis jamak. Maknanya itu orang banyak, minimal 3 orang, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka duduk berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah Allah. Hadis ini menunjukkan keutamaan dzikir atau belajar bersama dengan cara duduk, karena dengan duduk inilah akan mendapatkan ketenangan dan dalam pembelajaran. Demikian juga tempat berzikir afdolnya itu di rumah Allah atau sesamanya seperti masjid, mushola, majelis taklim, madrasah, dan pesantren. Karena tempat-tempat itulah memang dibangun khusus untuk berzikir atau untuk belajar ilmu. Yadhkurunallaha azza wa jalla, berzikirlah kepada Allah. Dalam riwayatan kedua, yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum, mereka membaca kitab Allah dan mempelajari antara mereka. Jadi mereka kaum yang berkumpul duduk bersama itu dan berzikir bersama kepada Allah. Dalam riwayatannya mereka membaca kitab Allah yakni Al-Quran dan bermudzakarah atau mempelajarinya secara bersama-sama. Berzikir itu maknanya mengingat kepada Allah. Makna dzikir di sini itu bersifat umum, baik membaca Al-Quran,
atau membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sholawat, dan lain-lain. Kemudian pada periwayatan kedua ini memperjelaskan bahwa makna berzikir adalah membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Membaca Al-Quran adalah bagian dari zikir yang paling utama. Kenapa? Karena membaca Al-Quran ini mempunyai dua nilai, yaitu membaca Al-Quran dan berzikir. Makna belajar bersama ada kalanya mempelajari bacaan Al-Quran secara bersama-sama atau memahami maknanya secara bersama. Memahami kandungan Al-Quran dalam perkembangan berikutnya terbagi kepada beberapa bidang. Dalam bidang hukum, ibadah, dan muamalah. Biasanya itu disebut dengan fikih. Dalam bidang keimanan biasanya disebut dengan tauhid, dan dalam bidang sikap dan bertingkah laku disebut dengan akhlak. Ayat-ayat tentang alam disebut kauniyah. Kajian begitupun juga seterusnya. Kajian tersebut itu perlu adanya kerjasama dari berbagai bidang sesuai dengan keahliannya. Demikian juga dalam membaca Al-Quran, baik membaca bersama atau saling mendengarkan, itu untuk diikuti, dan jika terjadi kesalahan itu dapat dibenarkan secara bersama. Inilah yang disebut dengan ahli qur'ah sebagai sim'an, yakni saling mendengarkan bacaan temannya untuk mengingat hafalannya, atau untuk diikuti bacaannya yang benar, atau pembaca kedua mengikuti bacaan pembaca pertama, sebagaimana mudarasa atau pengajaran yang dilakukan antara Nabi dan Jibril pada bulan suci Ramadan. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min ramadhana fayudarisuhu al-Qur'ana, akhrajahu al-Bukhari, yang artinya Jibril bertemu dengan Nabi pada setiap malam Ramadan dan saling mempelajari Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Makna mudarasah di sini dapat juga diartikan sebagai mengkaji maknanya, seperti bersekolah, pengajian, pengkajian, seminar, diskusi, muzakarah, musyawarah, dan lain-lain sebagainya. Dalam rangka mempelajari keislaman yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. 4 keutamaan orang yang berzikir bersama atau belajar bersama yang disebutkan dalam hadis di samping itu meliputi dikepung para malaikat, diliputi rahmat, diturunkan ketenangan, dan disebut-sebut Allah. Pertama yaitu dikepung para malaikat, sebagaimana sabda Nabi SAW, illa khaffathumul malaikah, yang artinya melainkan mereka dikepung oleh para malaikat. Nah, dalam kitab Dalil Al-Falihin Syarah Riyadus Shalihin disebutkan bahwa al yang ada pada kata al-malaika menunjuk maksud yang jelas, yaitu al-li al-ahdi, yaitu para malaikat yang bertugas untuk berzikir, atau malaikat yang membawa rahmat dan barokah datang ke bumi untuk mengagungkan dan hormat kepada mereka, atau juga malaikat ikut berjubelan bersama mereka yang berzikir sehingga tidak ada tempat lagi setan untuk mengganggunya. Nah, dalam satu periwayatan para malaikat itu merendahkan sayapnya atau menghamparkannya untuk para pencari ilmu karena hormat dan ridho kepadanya. Selanjutnya yaitu diliputi rahmat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, yang artinya mereka diliputi rahmat. Mereka diliputi rahmat dari berbagai segi dan arah secara menyeluruh. Arti rahmat menurut Syekh Alan yaitu wal muradu minar rahmati kama huwa dhahirun ghayatuha minal ihsan wal fadli wal imtinan. Yang artinya rahmat itu jelas maksudnya, yaitu kebaikan, karunia, dan pemberian nikmat. Selanjutnya yaitu diturunkan ketenangan. Wa nazalat alaihim as-sakinah, dan turunlah ketenangan atas mereka. Sakinah atau makna sederhananya yaitu ketenangan yang diberikan kepada Allah kepada mereka. Hadis ini sama dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Fat ayat 4 yang artinya, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka atau yang telah ada. Ini lanjutannya, yaitu ada 3 pengertian kata sakinah
dalam hadis di atas, yaitu 1. Kondisi hati yang menenangkan, yaitu hati ini tidak terkejut dan tidak down, dan tidak stres ketika ada terdengar ujian atau bencana menimpa kepadanya. Karena apa? Karena ia mengetahui bahwa segala kejadian yang telah terjadi adalah atas kehendak Allah dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya yang tenang dan optimis untuk mendapatkan janji pahala Allah besok di akhirat. Yang kedua yaitu Al-Sakinah. Nama malaikat yang turun ke dalam hati mukmin membawa kedamaian dan kebaikan. Dan yang ketiga, Sakinah itu diartikan sebagai rahmat, ketenangan, ketenteraman, damai, dan sebagainya. Maksud ketenangan hati itu karena menerima ketentuan Allah atau takdirnya, bukan tentang lawan bergerak yakni diam. Tenang justru aktif, tidak pasif. Nah, dan yang selanjutnya itu disebut-sebut Allah. Wa darakahumullahu fi man indahu, yang artinya dan disebut-sebut Allah di depan makhluk atau malaikat yang berada di sisinya. Nama mereka disebut-sebut di hadapan makhluk di sisi Allah, yaitu para malaikat. Penyebutan nama mereka itu karena dibanggakan oleh Allah bahwa mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah dan mencintainya. Sifat kebanggaan di hadapan makhluk adalah derajat yang tinggi, sebagaimana kedudukan zikir yang memiliki derajat yang tinggi. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Waladikrullahi akbar, yang artinya sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar. Zikir kepada Allah itu mempunyai pengaruh keutamaannya besar, baik di dunia maupun di akhirat. Allah itu menyebut-nyebut mereka sebagai balasan Allah terhadap mereka, balasan sejenis perbuatan Allah, yakni karena mereka ingat kepadanya, ingat kepada Allah, bahwasannya Allah pun ingat kepada mereka. Kelebihan dari belajar bersama itu banyak di samping sebagaimana yang disebutkan hadis di atas, seperti murid dapat meningkatkan kualitas kepribadian dan anak-anak yang pandai dalam kelompoknya dapat membantu temannya dalam memenangkan persaingan antar kelompok. Sedangkan kekurangannya, anak pemalas yang memiliki kesempatan tetap pasif dalam kelompoknya dan memungkinkan akan memengaruhi kelompoknya sehingga kelompoknya itu gagal. Dan yang terakhir yaitu pelajaran yang dapat dipetik dari hadis itu. Yang pertama, anjuran model belajar bersama, muzakarah bersama, diskusi bersama, dan dzikir bersama. Yang kedua, banyak kelebihan belajar bersama yang dapat dirasakan dalam pendidikan. Minimal itu menambahkan kegairahan dalam pembelajaran. Yang ketiga, orang yang belajar bersama, berdiskusi, muzakarah, dan berzikir bersama dijaga para malaikat, itu mendapatkan rahmat dan ketenangan. Dan yang keempat yaitu keutamaan dzikir bersama, diskusi, muzakarah, dan belajar bersama. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.